Dengan Pak Burhan ya, Ketua LSM GEB Distrik Lampung Timur. Betul. Nah, jadi saya ingin bertanya Pak, apa sih tanggapan Bapak terkait tanggapan Ibu Asmida selaku Kasih PMD setelah membaca tanggapan Bapak di media online Resolusi News? Di situ itu saya lihat Kasih PMD Kecamatan Labuan Ratu tidak mengerti apa sih yang menjadi hak dan kewajiban seorang jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 ya. Dan juga di situ itu saya jelaskan kenapa dugaan ada persekongkolan jahat terkait masalah Kasih PMD Kecamatan Labuan Ratu atau perangkat kecamatan dengan Kepala Desa Labuan Ratu 3. Karena di sini ini kami sudah melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian Polres Lampung Timur. Namun di sini ini ditambah lagi diperjelas BPD sebagai evaluasi monitoring pihak pertama atau pihak ke-1 ini tidak pernah melakukan evaluasi dan monitoring. Karena apa? Karena kepala desa bahkan kecamatan tidak pernah memberikan yang namanya APBDes kepada masyarakat ataupun BPD. Berarti kan sudah jelas. Dan di situ itu kan sudah jelas amanah undang-undangnya mengatakan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2020, evaluasi dan monitoring dana desa itu pertama yang dilakukan oleh BPD. Namun di Desa Labuan Ratu 3 tidak pernah dilaksanakan evaluasi dan monitoring itu. Gitu. Oh, jadi terkait yang ucapan Bu Asmida terhadap wartawan yang menulis tanggapan Bapak itu, layak enggak wartawan itu dimarah atau dilarang oleh Ibu Asmida? Nah, di sini inilah seharusnya rekan-rekanan, kawan-kawan pers yang ada di Lampung Timur ini harus mempertanyakan semuanya kepada Bu Asmida. Kenapa? Di sini ini Bu Asmida secara tidak langsung sudah mengangkangi hak daripada pers atau seorang jurnalis untuk mengkonfirmasi sesuatu hal itu kepada masyarakat ataupun kepada lembaga-lembaga yang sah di Republik ini. Jadi yang ditulis di media online Resolusi News itu mutlak itu tanggapan Bapak ya, tulisan Bapak ya? Mutlak. Bisa dipertanggungjawabkan Pak? Saya pertanggungjawabkan. Oh, ya. Terima kasih Pak Burhan ya. Oke. Ini tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai BPD. Karena di sini ini yang jelas memang sudah ada indikasi ya kan persekongkolan jahat antara pihak kecamatan dan desa. Seharusnya mereka yang lebih paham tentang aturan tersebut gitu kan. Nah, jadi terkait dugaan penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur itu apa sih yang diinginkan masyarakat ini sendiri? Nah, kalau di masalah infrastruktur yang jelas kan begini, kita kan bisa sama-sama melihat apa sih yang menjadi dugaan ya korupsi dari anggaran sampai dengan pelaksanaan. Kita bisa duduk bareng antara masyarakat dengan masing-masing pihak, mulai dari pendamping sampai dengan Kasih PMD kecamatan. Jadi apakah LSM GBI siap mendampingi masyarakat untuk melaporkan atau bila mana diperlukan untuk melakukan aksi demo? Iya, kami sudah rencanakan untuk aksi yang ketiga kalinya terkait masalah laporan-laporan kami yang sudah kami masukkan kepada pihak penegak hukum. Dan ini pun untuk yang ketiga kalinya. Karena dari pihak Intel Kejari sendiri sudah mengatakan nunggu sampai dengan tutup buku. Karena di situ itu baru bisa nanti masuk kategori korupsinya. Gitu. Jadi apakah tidak lebih baiknya itu diperbaiki apa lebih baik diproses secara hukum, Pak? Nah, untuk diperbaiki atau diproses itu kan sudah menjadi hak dan kewenangan mereka yang menentukan nanti ya. Kalau kita di sini ini hanya melihat daripada nilai dan pelaksanaan, tidak lebih daripada itu. LSM GBI sendiri melihat penyimpangan itu dari sudut mana? Dari semua sudut, mulai dari pembangunan sampai dengan pelaksanaan tentang penanganan wabah COVID yang sekarang ini lagi marak. Kalau boleh tahu berapa kakak yang mendapatkan BLT dana COVID dari dana desa tersebut? Dana desa yang dianggarkan untuk COVID di Desa Labuan Ratu 3 ini sudah terlampirkan semua di dalam surat kami. Itu semuanya tidak sesuai dengan jumlah
ataupun dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak-pihak desa. Seperti itu. Jumlahnya sendiri kalau boleh tahu kakaknya berapa kakak, Pak? Untuk kakak sih itulah yang saya katakan tadi, karena itu sudah ada terlampir dalam surat, saya sendiri lupa. Oke. Dengan jumlah. Terima kasih banyak, Pak Burhan. Pak Harun selaku BPD ya di Desa Laboratu 3 ya. Ya, betul. Jadi menurut Bapak beserta masyarakat letak penyimpangan dana desa tahun 2020 ini di mana sih, Pak? Ya seperti bangunan ini, posyandu ini nggak sesuai dengan anggaran, Pak. Anggaran. Itu sudah dalam analisa, Pak ya? Iya. Terus apa lagi, Pak? Jadi paving block. Yang di lapangan, Pak ya? Iya. Di lapangan itu kan nggak sesuai dengan jumlah Anggaran. Terus apa lagi, Pak? Di drainase. Itu tidak sesuai juga. Nggak sesuai itu. Terus katanya ada jembatan juga, Pak? Jembatan tuh di dusun 6 itu, Pak. Itu anggarannya berapa, Pak? 5, itu, Pak. 51, itu. Itu tidak sesuai juga, Pak ya? Itu enggak sesuai itu, Pak. Jadi artinya Dusun 5 itu. 56 lah perbatasan. Jadi artinya penyimpangan dana desa ini ke setiap infrastruktur dan juga dana Covid itu sudah pasti, Pak ya? Iya. Jadi menurut Bapak sendiri apa sih yang diinginkan oleh masyarakat Desa Laboratu 3 ini? Ya mintanya semuanya transparan itu, Pak. Transparan. Selama ini kan tidak pernah ada transparan ke masyarakat. Nah, jadi ini sendiri bangunan ini sendiri tahun 2020 kan belum ada SPJ, Pak. Ya. Jadi kemungkinan besar akan diperbaiki. Apa perbaikan seperti apa yang diinginkan oleh para masyarakat ini? Ya mintanya ya sih kayak paving block yang jelas sesuai dengan keluarnya biaya yang segede itu. Kalau biayanya gede, harusnya bangunannya ya bagus lah. Bangunannya bagus, Pak ya. Iya, masa rumah kayak gini habis 74 juta lebih kan? 74,33 juta itu sangat nggak sesuai. Sangat nggak sesuai menurut Bapak, Pak ya. Karena Bapak juga mungkin tukang, Pak ya, seorang tukang, Pak ya. Ya minimal kuli lah. Oh, jadi bisa nganalisa, Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak sendiri bangunan itu menghabiskan dana berapa, Pak? Kalau ini ya, ini 40 itu udah gede loh, Pak. Udah gede, Pak ya. Udah gede, iya betul. 40 nggak nyampe lah. Jadi misalnya ini pemerintah daerah ataupun pihak terkait tidak mau menindaklanjuti permasalahan ini, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat? Ya itu tadi transparan tuh di mana letak transparannya itu loh. Ya, ketika pemerintahan ini terbit, terus pemerintah daerah ataupun pemerintah terkait tidak mau menindaklanjuti permasalahan ini, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat Laboratu 3? Kalau menurut kami sebagai masyarakat nih, Pak, saya sangat nggak terima sekali. Kalau seandainya nanti itu tidak ditindaklanjuti, kami bisa melaporkan, Pak. Akan dilaporkan, Pak ya. Terus ketika dilaporkan tidak ditindaklanjuti juga, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat? Nanti demo, Pak. Kami akan demo ya, Pak ya. Demo lagi, Pak. Oke. Ya, jadi untuk realisasi dana desa tahun 2020 ini dianggap oleh masyarakat tidak sesuai ya, dan juga tidak ada transparansi. Oke, makasih banyak, Pak ya. Dengan Bapak Harun ya, selaku anggota BPD, Pak ya. Ya. Saya mau bertanya, Pak, terkait pembangunan dana desa tahun 2020 ini, apakah anggota BPD itu memegang RAP atau rencana anggaran perbelanjaan? Tidak megang. Tidak megang. Jadi Bapak sendiri selaku anggota BPD tidak tahu persis pembangunan itu? Iya, tidak tahu. Oke, terima kasih, Pak ya. Iya.